Beberapa kasus hilangnya perempuan ini jadi sangat viral. Beberapa upaya penyelidikan dilakukan, tapi terus mendapatkan jalan buntu. Sampai pada titik istrinya juga jadi salah satu korban dari pembunuhan berantai ini. Dendamnya pun semakin besar dan dia melakukan segala cara untuk membalas kematian istrinya. Dan inilah The Deal. Di malam itu sedang turun hujan. Terlihat seorang wanita yang berjalan sendiri. Dia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya dari belakang. Panik dan dia berusaha berlari. Hingga pada akhirnya pikirannya jadi tenang ketika sampai di depan rumahnya. Tapi dari belakang dia diserang seseorang. Orang itu lalu menghabisi nyawanya. Berita tentang hilangnya beberapa gadis jadi sangat viral. Upaya penyelidikan terus dilakukan pihak kepolisian, tapi tetap saja korban-korban lain berjatuhan. Hari berlalu, di sebuah kantor polisi, terdengar suara telepon berdering, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Sampai sang atasan pun datang dan mengangkatnya. Dia marah karena polisi yang harusnya ada di mejanya malah kelayapan tidak jelas. Polisi yang dimaksud adalah Min Tae-so. Atasannya ini meminta Tae-so untuk segera menangkap pelaku penculikan gadis-gadis. Tapi Tae-so sendiri terlihat malas-malasan menjalankan tugasnya. Atasannya mengancam jika mereka tidak bisa memecahkan kasusnya, dia dan juga rekannya yang akan ditahan. Akhirnya Tae-so dan rekannya pun berpatroli. Hujan yang turun sangat deras membuat Tae-so berpikir akan lebih baik mereka bermain biliar daripada harus berpatroli. Alasan kenapa Tae-so ini sangat malas menyelidiki kasus ini adalah karena pelakunya ini selalu bermain rapi. Dia pintar membersihkan jejak di TKP-nya. Makanya tidak ada petunjuk sama sekali tentang siapa pelakunya. Membuat sampai sekarang kepolisian selalu menemukan jalan buntu. Scene beralih ke seorang pria bernama Song Yeon. Dia terlihat mengirimkan pesan ke seseorang. Atasannya yang melihatnya memarahinya. Ternyata tadi yang dia hubungi adalah istrinya. Istrinya ini bilang ada berita penting yang ingin dia bicarakan nanti. Jadi dia meminta Song Yeon untuk segera pulang selesai bekerja. Istrinya pun keluar dari klinik sambil tersenyum memegang perutnya. Tapi saat memasuki sebuah gang, dia diserang dari belakang. Ternyata orang yang menyerangnya adalah Kang. Dia juga orang yang sama di awal film tadi. Sementara Song Yeon yang selesai bekerja menelpon istrinya. Dan telepon itu pun akhirnya dibuang oleh Kang. Tapi tiba-tiba mobilnya Kang malah menabrak. Orang yang ditabrak Kang keluar dari mobilnya, tapi Kang segera kabur. Kembali ke Tae-so, rekannya bernama Kim ini tahu satu hal bahwa pelaku ini menjalankan aksinya selalu di saat hujan turun. Mungkin juga biar jejaknya terhapus. Tiba-tiba dari siaran radio polisi dikabarkan ada sebuah kecelakaan. Sementara Kang sampai di sebuah bukit dan dia lalu mengambil sebuah bor dari bagasi mobilnya. Lalu menyeret istrinya Song Yeon yang masih setengah sadar. Kembali ke Tae-so, dia melihat ke TKP kecelakaan. Dan setelah menyelidiki bekas rem bannya, dia tahu bahwa mobil paman itulah yang seenaknya pindah jalur, makanya ditabrak dari belakang. Tapi anehnya di sini, kenapa orang yang menabraknya, yang jelas-jelas tidak bersalah malah kabur dari sana. Tiba-tiba, dia melihat sebuah HP di pinggir jalan. Tae-so mencoba menghubungi atasannya dan yakin orang yang kabur itu pelaku yang dicari-cari selama ini. HP yang ditemukan itu memiliki casing berwarna pink yang artinya punya seorang wanita. Dia yakin ini bukan kasus tabrak lari biasa, tapi pelakunya sedang menjalankan aksinya. Tapi atasannya yakin itu cuma pengemudi mabuk yang kabur. Tae-so tetap kekeh akan mencari pelaku yang dia curigai. Sementara itu, Kang yang baru saja membunuh istrinya Song Yeon merasa menikmati sensasinya. Kembali ke Tae-so, Kim ngasih tahu bahwa jalan ini cuma ada satu jalur. Tapi tiba-tiba
Tae-so melihat jalan setapak menuju ke sebuah bukit. Tae-so lalu turun dan melihat bekas ban. Dia mulai berpikir dan melihat lagi ada bekas dua jejak. Yang satu naik dan satunya turun. Jadi dia yakin bahwa pelakunya baru saja lewat dari sana. Yang mereka cari tinggal bekas ban mobil yang kotor. Sampai ketika di lampu merah, Tae-so berhasil menemukan mobilnya Kang. Tae-so memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Di saat itu, Kang ingin tancap gas dan kabur. Tapi ternyata mobil polisi sudah ada di depannya. Jadi mau gak mau, dia pun diperiksa. Tae-so memeriksa bagasi mobil yang isinya cuma peralatan pertukangan. Dia lalu mencari lebih dalam dan menemukan gumpalan rambut dan sedikit darah. Tae-so semakin yakin bahwa Kanglah pelaku yang dia cari. Mobil itu pun akhirnya diperiksa tim forensik. Tim forensik kaget ketika tahu bahwa di mobil tersebut ternyata banyak sekali bekas darah yang sudah dibersihkan. Tae-so yang mendapatkan info itu jadi sangat senang. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Song-yeon. Ternyata istrinya Song-yeon ini adik kandungnya Tae-so. Song-yeon ini curiga karena dari tadi adiknya Tae-so tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba, Kim mendapatkan data bahwa pemilik ponsel yang ditemukan Tae-so tadi bernama So-kyung. Tae-so pun gemetaran. Dia berpikir, apa jangan-jangan adiknya juga jadi korban dari Kang. Tae-so pun berlari menemui Kang di penjara. Dia menanyakan keberadaan adiknya, tapi Kang hanya tersenyum. Tae-so menghajarnya dan semua polisi di sana mencoba menenangkan Tae-so. Tae-so pun semakin panik, pikirannya kemana-mana. Pada akhirnya, dia pergi ke rumahnya Song-yeon, mencari rambut adiknya dan sikat gigi. Dia berniat mencocokkan DNA adiknya dengan rambut yang dia temukan di mobilnya Kang. Song-yeon dari tadi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan kemana sebenarnya So-kyung istrinya. Tae-so tidak berusaha menjelaskan, dia hanya mencoba menenangkan Song-yeon. Song-yeon seakan paham apa yang coba dikatakan Tae-so. Dia hanya bisa tertunduk lemas. Esok harinya, Tae-so menunggu hasil lab tes DNA. Dengan penuh kekhawatiran, dia berusaha mencoba tenang. Tapi dokter datang dan bilang hasilnya positif. Pencarian besar-besaran dilakukan di bukit tersebut. Selama berhari-hari pencarian dilakukan. Di rumahnya Kang juga dilakukan penggeledahan sampai anjing polisi menemukan sesuatu yang setelah digali ternyata sebuah jasad perempuan. Kang yang diinterogasi hanya diam membisu. Sementara Song-yeon terus menangis melihat foto istrinya. Song-yeon ingat dulu saat ditelepon istrinya ingin menyampaikan sesuatu. Dia pun akhirnya sadar setelah menemukan tes pack yang hasilnya positif. Ternyata So-kyung sedang hamil. Kesedihan So-yeon semakin bertambah. Dia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga anak yang dikandung So-kyung. Sementara itu, kepolisian menemukan sesuatu di bukit tersebut. Tae-so berusaha menggali, berharap itu jasad adiknya. Tapi ternyata itu cuma sampah yang dikubur. Pencarian pun dihentikan karena tidak membuahkan hasil. Sampai saat ini sudah ditemukan 3 jasad di rumahnya Kang yang dikubur di halaman belakang. Tapi Kang tidak juga mau membuka mulutnya. Dia seakan tidak takut dengan hukuman yang akan dia dapatkan. Dari ekspresinya, seakan dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Tiba-tiba, Tae-so masuk ke ruang interogasi. Dia mengunci pintunya dari dalam lalu memborgol tangan Kim agar tidak mengganggunya saat dia menghajar Kang. Kang yang dihajar terus-terusan tetap tidak mau buka mulut. Sampai pada titik Tae-so sudah sangat putus asa. Dia bersujud memohon ke Kang untuk memberitahunya di mana keberadaan adiknya. Kang hanya tersenyum dan meminta Tae-so untuk mencarinya sendiri. Tae-so yang sangat kesal menodongkan senjatanya berusaha membunuh Kang. Tapi untungnya beberapa polisi bisa masuk dan menghentikannya. Atasannya ini paham apa yang sedang dialami Tae-so dan kenapa dia sampai berbuat seperti itu. Tapi sebagai polisi hal itu sangat tidak pantas. Jadi
dia meminta Tae-soo untuk cuti dulu selama beberapa minggu untuk menenangkan pikirannya. Esok harinya, dilakukan reka adegan di rumahnya Kang. Terlihat beberapa keluarga korban ingin menyerang Kang. Tae-soo melihat dari kejauhan reka adegan itu. Tapi sekelebat, dia melihat Song Hyun ada di sana. Reka adegan lalu dilanjutkan ke bukit, tapi di sini Kang hanya diam. Wartawan melaporkan masih ada 5 korban yang belum ditemukan dan kemungkinan ada di bukit tersebut. Song Hyun juga terlihat di bukit itu. Dia berusaha menyerang Kang dengan pisau yang dia bawa, tapi polisi keburu menghentikannya. Kang yang mendengar berita itu mencoba untuk menemui Song Hyun di rumah sakit. Tapi rasa bersalahnya yang sampai sekarang belum bisa menemukan adiknya membuatnya jadi malu menemui Song Hyun. Dia hanya bisa mabuk-mabukan sambil menangis di depan kuburan ayahnya. Persidangan pun dilakukan. Kang terlihat hanya senyum-senyum bangga di depan semua orang. Hakim lalu menjatuhkan hukuman seberat-beratnya ke Kang. Sementara itu, Song Hyun yang putus asa berusaha mengakhiri hidupnya, tapi tali yang dia gunakan malah terputus. Dia semakin putus asa dan hanya bisa berteriak. Malam harinya, Tae-soo berkunjung. Dia ingat momen saat pertama kali adiknya dan Song Hyun pindah ke rumah itu. Song Hyun di sini minta Tae-soo untuk tidak menemuinya lagi, karena itu akan mengingatkannya lagi akan Seokyeong. Hal itu membuatnya sangat menderita. 3 tahun berlalu, Tae-soo mengunjungi Kang di penjara. Sampai saat ini, dia masih mencari keberadaan jasad adiknya. Tapi seperti biasa, Kang hanya diam. Esok harinya, Tae-soo ditelepon karena terjadi sebuah pembunuhan. Bersama Kim, dia menyelidiki pembunuhan tersebut. Korbannya bernama Oh, seorang bos mafia yang dibunuh saat baru pulang subuh. Satu-satunya saksi hanya seorang pelacur yang disewa Oh waktu itu. Yang dilihat wanita itu, pelaku ini menggunakan masker dan topi hitam. Kim menyimpulkan dari caranya membunuh, semua terlihat rapi dan sudah direncanakan. Tapi anehnya, kenapa ada saksi yang dibiarkan hidup? Kim lalu menjelaskan hasil temuannya. Dulu, Oh ini naik pangkat jadi pemimpin setelah ada kasus bos sebelumnya yang bernama Song terkena kasus pembunuhan dan kekerasan. Kim ini curiga ke seseorang bernama Galchi. Karena setelah meninggalnya Oh, orang yang digadang-gadang akan menggantikannya menjadi bos mafia, ya si Galchi ini. Tae-soo lalu menemui Galchi. Dia menanyakan ke Galchi, siapa kira-kira yang membunuh Oh ini. Galchi paham bahwa Tae-soo menuduhnya membunuh Oh demi mendapatkan kekuasaan. Tae-soo lalu bilang bukannya hal biasa di anggota mafia untuk saling membunuh demi berada di puncak. Tae-soo lalu menemui Song, bos mafia sebelum Oh. Dia bilang bahwa Oh sudah tewas. Tapi ekspresi Song sangat datar yang membuat Tae-soo mencurigainya. Song pun bilang dia sudah tidak peduli lagi dengan mafia-mafia itu, karena kini hidupnya akan selamanya di penjara. Yang bisa dia lakukan cuma menunggu kematiannya di penjara. Tae-soo lalu menanyakan ke kepala sipil. Kepala sipil lalu bilang dalam kurun waktu 5 tahun tidak ada satupun yang menjenguk Song di penjara. Sepertinya Song memang sudah ditinggalkan kelompok mafianya. Nah, berhubung di sana, Tae-soo ingin bertemu Kang juga. Tapi kepala sipil bilang Kang saat ini sedang dihukum di ruang isolasi. Karena beberapa hari yang lalu dia sempat menggigit kuping teman satu selnya sampai putus karena temannya ini mengusiknya. Tae-soo lalu mencoba memeriksa rekaman CCTV tapi tidak menemukan apapun. Dia lalu ingat satu orang mantan anggota mafia yang dia kenal. Orang ini sudah pensiun karena kakinya mengalami cacat karena sebuah insiden. Pria ini bilang bahwa dulunya Oh dan juga Galchi ini tangan kanannya Song. Tapi Oh berkhianat dan menjebak Song sampai dia di penjara. Tae-soo lalu mengkonfirmasinya ke atasannya. Atasannya ini akhirnya mendapatkan info dari kejaksaan bahwa benar yang melaporkan Song ke kejaksaan adalah Oh. Mereka jadi berpikir mungkin pembunuhan terhadap Oh ini dilakukan oleh Song dengan motif balas dendam. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya Song bisa membunuh Oh padahal dia selama ini di penjara?
Tae-so lalu berpikir satu-satunya alasan seseorang tahanan diberikan kebebasan ketika ada salah satu keluarganya yang meninggal. Dia lalu mencoba melihat ke pemakaman ibunya Song waktu itu dan terkejut ketika melihat Song Hyun ada di sana. Tae-so bergegas ke rumahnya Song Hyun. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Tiba-tiba terdengar suara orang yang datang. Tapi orang itu seperti sadar lalu pergi. Tae-so terus mengejar bahkan pria itu sampai tertabrak mobil. Tapi dia terus berusaha kabur. Sampai dia menemukan jalan buntu dan Tae-so menodongkan senjatanya. Dia kaget bahwa pria itu adalah Song Hyun. Song Hyun yang menggunakan topi hitam sama seperti ciri-ciri yang dikatakan saksi itu. Dia sangat kecewa bahwa kini Song Hyun jadi seorang pembunuh. Song Hyun lalu berusaha kabur lagi. Tae-so mengikutinya sampai ke sebuah gudang. Tae-so yang kecewa pun bilang bahwa adiknya pasti juga kecewa melihat suaminya yang sekarang jadi seorang pembunuh. Song Hyun yang dia kenal dulu pria yang sangat baik, tapi sekarang dia sudah berubah jadi seorang penjahat. Tae-so mengejarnya kembali dan mereka berdua terjatuh. Song Hyun meninggalkan Tae-so yang pingsan sendiri. Tae-so yang sadar lalu pergi ke rumahnya Song Hyun. Dia mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah itu banyak sekali artikel tentang Kang. Dan di meja terdapat goresan-goresan penuh dendam ke Kang. Tae-so pun sadar bahwa selama 3 tahun ini, Song Hyun masih terobsesi melakukan balas dendamnya ke Kang. Setiap hari, bahkan dia berlatih. Di dinding, dia melihat foto-foto targetnya. Sepertinya, Song Hyun merencanakan sebuah cara untuk membalaskan dendamnya. Tiba-tiba, Tae-so ditelepon oleh Kim yang bilang dia menemukan pelaku pembunuhan Oh. Tapi karena gambarnya terlalu buram, masih butuh waktu untuk memeriksanya. Saat Tae-so akan pergi, dia melihat foto Oh dan juga Galchi. Dia ingat perkataan mantan gangster waktu itu yang bilang bahwa Song dikhianati oleh Oh dan juga Galchi. Tae-so sepertinya sadar akan sesuatu. Dia berusaha menghubungi Galchi dan memintanya untuk memanggil anggotanya, karena saat ini dia jadi target pembunuhan. Di tengah jalan, mobil yang ditumpangi Galchi ditabrak oleh Song Hyun. Anak buahnya pun mengeroyok Song Hyun. Tae-so datang dan menembakkan senjatanya agar mereka berhenti. Tapi tiba-tiba Song Hyun malah menghilang. Song Hyun yang babak belur berjalan sempoyongan. Setelah mengobati lukanya, dia pun membakar rumahnya. Esok harinya, atasannya Tae-so tahu bahwa pelaku pembunuhan Oh adalah adik iparnya Tae-so. Tapi polisi yang datang ke rumahnya malah melihat rumahnya yang sudah terbakar. Atasannya ini marah ke Tae-so karena Tae-so yang sudah tahu dari awal tidak segera melapor. Dan lagi, Tae-so malah terlihat seperti membiarkan tersangkanya kabur. Lalu, pistol miliknya pun disita. Beralih ke Song, dia seperti mempersiapkan sebuah lempeng besi yang tajam. Lalu saat Kang mandi, tiba-tiba Song menusuknya. Kangnya seperti tidak punya rasa sakit pun membalasnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua ini saling tusuk. Kang seakan menikmati sensasi saat dia menusuk Song. Akhirnya mereka berdua dilarikan ke rumah sakit. Tae-so dan juga Kim segera menuju ke rumah sakit. Tae-so meminta Song untuk menjelaskan semuanya. Jadi ternyata saat pemakaman ibunya, Song Hyun ini membuat sebuah kesepakatan. Dia akan membalaskan dendamnya Song dengan mencari siapa orang yang menjebaknya. Setelah diselidiki, ternyata olah yang menjebak Song dengan melaporkannya ke kejaksaan. Song dituduh melakukan kekerasan dan pembunuhan. Padahal yang membunuh aslinya malah si Oh ini. Karena hal itu, Song ini dihukum mati. Song pun setuju untuk membuat kesepakatan agar Song Hyun membunuh Oh. Sebagai gantinya, Song cukup membuat Kang ini sekarat. Nah pertanyaannya, kenapa bisa Song Hyun ini membuat kesepakatan dengan Song? Nah selama 3 tahun itu, Kang ini dipenjara di tempat khusus penjahat-penjahat yang akan dihukum mati. Karena penjara itu khusus dan tidak semua orang diperbolehkan masuk, jadi Song Hyun cari nih siapa penjahat yang bisa dia mintai tolong.
Kembali ke masa sekarang, Song Hyun terlihat di rumah sakit itu. Lalu tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang panik dan berusaha keluar. Kang yang diborgol berusaha melepaskan dirinya dengan mematahkan jarinya. Dia lalu membunuh 2 orang polisi yang berjaga. Tiba-tiba Kang diserang dengan stun gun dan diseret. Sementara Tae-so berusaha mencarinya. Dari jauh, dia melihat Song Hyun yang menyamar sebagai petugas ambulan. Dia lalu mengejarnya. Jalanan yang macet waktu itu membuat Tae-so memutuskan untuk masuk ke trotoar. Dia pun menabrakkan mobilnya ke ambulan yang ditumpangi Song Hyun. Song Hyun berusaha kabur, tapi Tae-so berkali-kali memintanya untuk berhenti. Pada akhirnya, mobilnya Tae-so mengalami kecelakaan. Tae-so pun sadar kenapa Song hanya diminta untuk membuat Kang sekarat. Karena dari awal, Song Hyun ingin membunuh Kang sendiri. Sementara pihak kepolisian mencari keberadaan ambulan itu dari melacak GPS-nya. Hingga mereka sadar bahwa ambulan itu menuju ke bukit tempat Kang ditangkap dulu. Atasannya Tae-so memerintahkan semua polisi untuk menuju ke sana. Kembali ke Song Hyun, dengan menodongkan pisaunya, dia meminta Kang menunjukkan di mana Kang mengubur jasad istrinya. Karena hanya diam, Song Hyun pun menusuk kakinya. Song Hyun membuat kesepakatan kalau Kang ngasih tahu keberadaan jasad istrinya, dia akan dibebaskan. Sementara itu, Tae-so mengejar Song Hyun sampai ke bukit. Kembali ke Kang yang berhenti di sebuah batu dan bilang disinilah tempatnya. Song Hyun lalu memintanya untuk menggali. Perasaan Song Hyun tak karuan, dia pun menahan air matanya. Tiba-tiba, Kang menemukan sebuah kresek. Song Hyun mendekat yang langsung dipukul oleh Kang. Ternyata, di sana, Kang menyimpan alat-alat yang dia gunakan untuk membunuh. Song Hyun yang terluka masih bertanya di mana keberadaan jasad istrinya. Kang lalu asal menunjuk. Song Hyun berusaha keras pergi ke tempat yang ditunjuk. Tapi Kang langsung memukulnya. Puluhan polisi sampai di bukit itu. Tae-so yang melihat Song Hyun mendekatinya. Song Hyun yang masih lemas menunjuk bahwa jasad istrinya ada di sebelahnya. Dia lalu meminta maaf ke Tae-so dan akhirnya tewas. Tae-so hanya bisa menangis sambil memeluk adik iparnya. Dengan penuh dendam, dia mengejar Kang. Tae-so menghajarnya membabi buta. Dia mengambil sebuah batu, tapi para polisi sudah datang ke sana. Kim berusaha menenangkannya. Tae-so jadi sedikit tenang, tapi Kang terus memprovokasinya. Dia mengangkat batu itu dan salah seorang polisi menembaknya. Mereka berdua lalu dibopong keluar. Kim seakan sadar bahwa dendam ini harus segera diakhiri. Jadi dia memberikan Tae-so untuk merebut pistolnya dan menembak Kang. Hari berlalu, pencarian para korban dilakukan kembali. Seorang polisi menemukan sesuatu di balik tumpukan batu besar. Kalau kalian ngeh, tumpukan batu itu adalah tempat yang pernah ditunjuk oleh Song Hyun. Jadi, bisa disimpulkan di sanalah Kang menguburkan ke-7 korbannya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Deal. Misal nih, kalau kalian jadi Song Hyun, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Coba komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.